Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Kidimi, dan di video ini saya akan membahas tentang Flutter dan masih membahas tentang HTTP, HTTP. Jadi di video sebelumnya saya telah membahas bagaimana kita bisa simpan data dari Flutter ke MySQL. Jadi sekedar mengingatkan saja di video sebelumnya. Jadi tampilan akhirnya seperti ini. Jadi di sini ada tombol plus dan di sini nanti akan muncul datanya akan diinput. Contoh seperti ini, title. Misalnya saya buat belajar Flutter, misal besok Senin misalnya bersama teman. Lalu saya simpan. Oke, kita coba. Ini sudah tersave ya. Kita coba ya. Kita coba lihat di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada Postman. Kita coba get all datanya. Apakah belajar Flutter tadi tersimpan? Nah nih, belajar Flutter besok. Oh, salah tulis saya ya. Besok Senin bersama teman. Ini saya tulisnya besok sending bersama teman. Oke. Di sini ada autocomplete ya. Jadi dia menggunakan autocomplete. Jadi waktu saya tuliskan Senin dia tertulisnya sending ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting datanya sudah tersimpan ke MySQL. Nah jadi sebetulnya Flutter itu teman-teman tidak bisa langsung terkoneksi ke MySQL atau ke database server. Jadi kita akan menggunakan yang namanya REST API. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, misalnya ini adalah Flutter app kita misalnya via mobile. Nanti di sini ada database server misalnya DB server ya yang kita bangun misalnya menggunakan MySQL atau nanti Oracle dan sebagainya. Nah, dia tidak bisa langsung ya teman-teman ya seperti ini. Dia nggak bisa langsung koneksi seperti ini. Jadi dia mesti ada yang namanya middleware di tengah-tengahnya yang kita kenal dengan salah satunya bisa menggunakan pakai REST API. Nah, REST API pada tutorial ini saya membangunnya menggunakan Laravel. Jadi teman-teman bisa kunjungi channel saya, nanti cari aja REST API menggunakan Laravel versi 9. Ya, jadi REST API inilah yang nantinya akan menjembatinya ya. Baik itu nanti untuk post, simpan data yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di kali ini kita akan gunakan metode get supaya kita bisa mengambil data. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rencana kita seperti ini untuk hari ini. Jadi kita akan menggunakan get untuk mengambil data yang ada di MySQL kita ya. Jadi kalau kita coba lihat di Postman ini sebetulnya seperti inilah nantinya. Jadi menggunakan URL tertentu yang memang URL itu sudah apa sudah otomatis dihasilkan begitu kita menjalankan PHP Artisan Sub. Jadi API-nya saya membangun menggunakan framework Laravel. Jadi saya jalankan PHP Artisan Sub. Jadi ini alamat lokalnya port 8000 ya. Dan nanti ada API Tudus ya. Karena itu kita setting di sini ya teman-teman ya di api.php. Nah ini ya ada Tudus ya teman-teman ya. Karena dia API jadi di depannya ada API. Oke, nanti untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa kunjungi channel di Kidimi ya. Nanti searching aja playlistnya tentang Laravel atau REST API menggunakan Laravel versi 9. Nah, untuk ini sekedar review ya teman-teman ya, karena ini sudah saya jelaskan di video tentang REST API menggunakan Laravel tadi ya. Jadi untuk mengambil datanya nanti perintahnya seperti ini. Kita letakkan di indeks ya. Dan ini ada model mengambil data. Kalau datanya 0 nanti seperti ini, data duduk kosong dan kodenya 400 ya. Dan kalau dia ada isi nanti ada status true dan ada data yang di sini, semua data. Ya, yang kita simpan di variable tudus yang ini ya. Oke, kita langsung ke peratahannya ya teman-teman ya.
Jadi sekarang rencananya teman-teman di Flutter ini kalau kita kembali ke sini, nah nanti di sini akan muncul semua data. Oke. Nah, sekarang nanti kalau kita lihat skemanya seperti ini ya teman-teman ya. Dari DB nanti ke sini ke REST API. Jadi REST API yang mengambil datanya. Lalu nanti berdasarkan request get method tadi nanti REST API melakukan respon mengirimkan data ke aplikasi mobile yang kita buat menggunakan Flutter ini. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, yang perlu saya ingatin teman-teman ya, nanti di sini di Flutter ini nanti ada penyimpanan lokal ya teman-teman ya. Ada penyimpanan lokal di sini. Jadi tidak langsung ditampilkan, tapi kita simpan dulu dia di penyimpanan lokal. Eh, Penyimpanan lokal itu kita menggunakan yang teknologi atau package Flutter Report ya teman-teman ya. Jadi variabel lokal itu kita buat dia menggunakan package ini sehingga nanti kalau terjadi perubahan nanti terjadi rebuild pada tampilan Flutternya ya. Dan Flutter Report ini sudah pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Nanti teman-teman searching aja tentang temanya Flutter Report ya. Flutter Report ini adalah sebuah package provider di mana kita nanti bisa merebuild tanpa harus menggunakan kelas stateful widget seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan buat nanti sebuah, di sini ada home ya teman-teman ya, ada home. Di home ini ya misalnya masih body-nya nggak ada ya teman-teman ya, belum ada ya. Jadi akan saya buatkan body. Nah, body itulah yang nanti akan menampilkan semua data ya. Oke, jadi saya akan buat sebuah widget untuk menampilkan semua data. Nah, di sini saya buatkan package-nya dulu atau diatornya dulu. Misalnya widgets ya. Nah, seperti ini. Di dalam widgets ini nanti saya akan buatkan sebuah file namanya todos ya. Jadi todos inilah yang akan menampilkan semua data nanti. Oke. Nah, todos list ya. Mungkin kita rename aja teman-teman ya supaya ini todos list ya. Nah, tuh. Oke. Nah, jangan lupa kita harus membawakan modelnya ya teman-teman ya. Jadi modelnya itu sebetulnya hampir sama strukturnya kayak yang ada di MySQL ya. Jadi kalau kita lihat, saya coba lihat ya. Localhost. Sorry, nggak pakai ini ya. Nah, ini ya PHP myadmin. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini nanti ada, kalau kita lihat, saya menggunakan database apa ya? Kita bisa lihat di .env, nama databasenya db2do. Oke, ini db2do. Oke. Nah, di sini ada todos tadi. Nah, dia ada ID, title, description is done ya. Jadi ID itu integer, title paca, sedangkan is done itu adalah integer juga ya. Oke, sekarang kita coba buatkan model yang terlebih dahulu di sini. Jadi saya buatkan sebuah package lagi. Kita buat misalnya model di sini. Dan model yang pertama kita buat itu adalah model to do ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita buat misalnya kelas to do. Oke, seperti ini. Jadi ada final string untuk ID-nya. Lalu ada final string untuk title tadi. Ya, ID sebetulnya di situ integer ya teman-teman ya. Di sini saya buat string nggak apa-apa. Nanti kita konversi aja. Final string description seperti ini. Oke.
dan terakhir final boolean ya. Kalau di situ tadi teman-teman masih ingat ya, is dan ini integer juga ya. Di sini saya buat boolean ya, true atau false ya. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini kita buatkan konstruktornya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita gunakan required ya. This ID, oke, di sini juga required this title, jadi perlu maksudnya. Nah, ini required uh, this description. Oke, kalau yang is done ini nggak usah teman-teman ya, kita nggak usah required. Kita kasih aja nanti dia nilai defaultnya yaitu false ya. Nah, seperti ini. Karena kan biasanya teman-teman, ketika kita membuat sebuah aktivitas kan pasti nilainya false terlebih dahulu kan, karena dia belum dijalankan kan sudah barang tentu. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan kita akan menggunakan provider menggunakan Blata River Port. Jadi datanya itu kita simpan ke variabel lokal menggunakan package Blata River Port. Oke, kita coba buat ya. Dan Plata River Port ini sudah saya jelaskan juga ya teman-teman ya. Nanti silakan dilihat saja di channel Kidimi ya. Oke, di sini saya buatkan sebuah folder provider seperti ini. Dan di sini saya buatkan Tudus ya namanya. Dan oke, oh iya kita lupa ya, kita harus install dulu Plata River Port-nya ya. Oke, kita coba Plata River Port. Nah, itu ada tuh. Di sini nanti ada pub.deb ini tempat kita menginstall semua package ya, teman-teman ya. Jadi cara installnya nanti Plata pub add Plata River Port atau kita copy aja dan kita pastekan di terminal sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini Ctrl V. Nah, ini Plata pub add Plata River Port. Nah, nanti kalau kita lihat ini versi 2.3.6 ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti kalau dia sudah terinstall, biasanya dia akan terletak di pubspec YAML. Ya, bacaan seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada Flutter Reaper Port ya. Dan kita di sini ada HTTP ya, sudah kita install di pertemuan yang sebelumnya ya, karena kita kan sudah membahas tentang metode post ya. Oke, di sini saya akan import ya teman-temannya yang namanya Flutter Reaper Port itu. Oke, seperti ini. Lalu kita buat kelas, misalnya kelas to-dos notifier namanya. Ini bebas ya teman-teman ya. Extern state notifier seperti ini. Nah, kita ambil kan dia dalam bentuk list ya. Jadi kita ambil model datanya yang kita sudah buat tadi ya. Ya, ini to do. Nah, di sini jadi kita kasih tipe data dia list seperti ini ya, to do. Sorry, to do. Hanya ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita coba buatkan konstruktornya. Ya, oke. Datanya kosong ya untuk pertama kali. Dan nah, nanti datanya disimpan ya teman-teman ya, di add ya. Jadi kita buatkan prosedur add data ya. Add to do lah kita bilang ya. Yang mana nanti kita ambil dari nih ya. Nih to do ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Itu parameternya ya. Jadi di sini ada state ya, datanya. Nah, nanti datanya akan ditambah ya. Titik 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 state ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tambah to do. Oke, to do kan ada ID, ada kita ambil to do yang ini sebagai parameter masukannya. Oke, seperti ini. Ada title ya teman-teman. Ada to do.
Ini kita title juga yang ini ya. Oke, lalu ada description, ada to do titik description, ada is done, sorry, ada is done, to do titik is done. Oke, ini semikolon ya. Nah, ini ya lalu kita buatkan variabelnya ya, final misalnya nama variabelnya to do provider ya. Jadi dia akan mengambil dari state notifier provider. Oke, di sini kan kita sudah buatkan kelas yang tadi to do notifier. Nah, di sini to do notifier. Nah, dia punya ini juga nih, punya tipe ya. Oke, to do notifier lalu nanti isinya berupa list ya, teman-teman ya. List ini modelnya. Oke, seperti ini. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba ke Tudus ini ya untuk menampilkan semua data ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada import material seperti ini. Oke, kita coba buat stateless namanya Tudus list ya, nama widgetnya teman-teman ya. Oke, kita akan coba pakai center terlebih dahulu di sini untuk mencoba child, kita pakai teks di sini to do list, belum ada datanya, kita coba panggil di home sebagai body ya. Kita import dulu ya teman-teman ya. Import widget, di sini ada to do list tadi. Nah, di sini kita coba to do list ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba refresh, seharusnya ada muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, tinggal bagaimana kita menampilkan semua data. Oke. Nah, di sini nanti kita akan import Flutter report. Kita juga akan import yang tadi provider yang kita buat tadi. Provider namanya Tudus tadi. Dan teman-teman, kita harus ubah ini menjadi kelasnya Flutter report ya. Dia ada yang namanya consumer stateful widget ya teman-teman ya, di sini nih. Jadi ini kita ubah dulu dia menjadi, oke, saya ulang ya. Di sini jadi kita akan ubah dia menjadi, bisa menjadi state consumer 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 apa ya, consumer widget ya, atau consumer stateful widget ya. Tetapi kita perlu consumer stateful widget karena kita akan mengambil ini state tadi ya. Ini state itu kan dijalankan ketika pertama kali apa ya, pertama kali widget ini dipanggil ya. Nah, jadi kita butuh yang namanya method itu, dan hanya ada di stateful widget yang bisa kita konversi menjadi consumer stateful widget nantinya ya. Oke, jadi ini harus kita konversi dulu menjadi stateful widget seperti ini. Nah, lalu nanti ini karena kita ada report menjadi consumer stateful widget, bukan consumer widget ya teman-teman ya, karena di consumer widget nggak ada ini state ya. Oke, ini oke, nah ini juga nih, ini kita jadikan consumer state, dan ini kita jadikan consumer state juga. Nah, seperti ini ya. Oke, dan sekarang kita coba buatkan void loading all to-dos misalnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Dan kita akan import paket HTTP yang sudah kita install di video yang pertama ya, tentang method post ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita kan ada find, ada apa, ada string, ada untuk address URL-nya,
Ya, jadi kalau udah URL-nya kalau di Flutter dia nggak pakai 127 ya teman-teman ya, tapi 10.0.2.2 dan ini nanti bisa digantikan dengan alamat domain kalau seandainya kita sudah upload dia ke internet ya teman-teman ya. Dan ini karena dia masih lokal jadi pakai itu dulu 10.0.2.2 bukan 127.0.0.1 ya teman-teman ya. Tapi ini lokal maksudnya ya, hanya settingannya seperti ini kalau di Flutter ya. Oke, dan kita coba URI titik HTTP ya teman-teman ya. Jadi address URL tadi teman-teman mungkin lihat di Postman-nya ada tambahan ini ya, kita copy aja. Oke ya, jadi ini nah ini nah itu ya. Ini mungkin kita setting dia URL nama variabelnya ya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada HTTP yang kita sudah buat tadi di atas ini ya, HTTP titik get ya URL. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, dan ini kita mungkin kita simpan dia respon ya ini temannya, variabelnya response. Nah seperti ini ya. Kalau defaultnya sih nggak perlu ada header ya, kecuali kita pakai post ya kemarin ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau kita pakai post nanti ada header seperti ini ya, ada body seperti itu ya. Tapi kalau dia dia apa get dia defaultnya seperti ini ya. Oke, ini kita buat dia asynchronous ya teman-temannya. Jadi adalah proses asynchronous dan di sini nanti dia wait ya. Ada kita tambahin. Nah, menunggu di load nantinya seperti itu. Oke, kalau kita coba ya teman-teman ya. Ini kita coba print seperti ini ya, respons ini. Oke, eh, respon ini nanti ada body ya teman-teman, ada status footnya ya. Apakah nanti kalau di sini kan dia dia akan memberikan dua nilai ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, waktu kita get 400 kalau seandainya datanya masih kosong, bad request ya, atau 200 kalau seandainya ada datanya ya. Oke, itu nggak apa-apa, nggak usah kita ambil ya, kita ambil aja yang badinya ini ya teman-teman ya. Nah ini, nah yang ini yang kita butuhkan tadi, kenapa kita ubah dia menjadi yang namanya consumer stateful widget ini ya teman-teman ya. Ini to do sebelum kita pakai ya nanti ya. Nah kita butuh yang namanya ini state ini nih, yang dijalankan pertama kali ya ketika widget ini dibuat ya teman-teman ya. Oke, kita buat. Nah nih, oke seperti ini. Kita coba ya teman-teman ya. Kita coba nanti kita bisa lihat di runnya ini apakah akan ada cetak respon badinya ini ya. Oke, ini ada yang salah nih teman-teman. Di expected, nah kita coba lihat ada yang merah nih. Oh di sini nih di providernya teman-teman. Ini nggak usah nih ya di sini ya. Oke, nggak ada lagi yang merah. Kita kembali ke sini. Kita coba jalankan lagi. Nah, kita sudah dapat ya. Jadi kalau lihat ya teman-teman, yang yang ini sama persis seperti kita menggunakan Postman ini ya. Jadi dia dalam bentuk formatnya JSON ya. Jadi ini harus kita convert dia menjadi formatnya map ya, yang ada key sama value tersebut ya. Jadi sama proses seperti ini. Ada status true, ada datanya. Jadi bisa dilihat nih. Ada status true, ada datanya ya. Kalau dia berhasil, kalau ada datanya ya. Oke, kalau dia tidak ada datanya nanti statusnya menjadi false ya, atau kodenya 400 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berarti kita harus convert nih. Nah, sekarang kita coba convert ya teman-teman ya. Di sini saya akan buat
sebuah variabel tipenya map seperti saya bilang tadi, string dan nilainya kan dynamic. Kenapa saya bilang dynamic? Karena kan ada string, tadi ada integer gitu ya. Let's say ini kita bilang body kali ya. Oke, nah ini adalah JSON dan kalau kita mau kirim itu encode dan ini kita coba terjemahkan atau kita coba konversi menjadi tipe data mapping ya, tipe data map ya, yang ada key value, maka kita buat dia decode ya. Oke, di sini response tadi titik body. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita coba cetak yang badinya, ya teman-teman ya, kita cetak badinya. Nanti kalau tadi kan ada status true ya, gitu ya. Nah, ini kita coba. Kita ambil badinya. Oke, dia sudah menjadi tipe data mapping nih ya. Tapi sayangnya ingin mengambil data ya teman-teman ya. Saya hanya ingin mengambil data nih ya. Di data itu kan karena ada nilainya ya teman-teman ya. Ada nilainya ya, karena kan datanya ada ya, nilainya ada ya. Kalau dia statusnya true bisa kita ambil juga sebetulnya, tapi saya akan coba ngambil data dulu di sini. Maka gimana caranya? Jadi di sini ada body titik tanda kutip data. Kita coba. Nanti dia akan ngambil data ya. Nih, datanya dapat ya, dia dalam bentuk array ya. Oke, berarti kita bisa looping ya teman-teman ya. Ini saya matikan dulu. Jadi bisa saya looping seperti ini, for ya. Final to do menjadi tunggal in dalam bentuk yang tadi, body data tadi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ya. Untuk sementara nanti kita letakkan dia ke dalam ini dulu ya teman-teman ya. Ke dalam apa? Sebuah ini nih kita coba buat ya. To do misalnya tem to do ya untuk sementara ya, temporary to do ya. Nah, di sini to do karena kan mesti kita konversi dulu ya dia ya. Yang ID ini kan ini ID eh, ID ya. Tipe datanya kan kita ambil to ini to do ya. To do ini adalah ID ya teman-teman ya. Ini sudah ya, sudah modelnya sudah ada ya. Oh, nggak ada modelnya nih. Kita harus import terlebih model ya. Makanya dia seperti ini ya teman-temannya. Dia tidak mengenal to do ini ya. Karena saya belum import modelnya ya. Import di sini model to do. Nah, seperti ini ya. Oke, nah maka sudah dikenal nanti ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini ID, tapi dia harus dikonversi ya teman-teman ya. Dia harus dikonversi ya. Kan dia dalam bentuk integer ya teman-teman ya. Kita coba to string ya. Sorry, bukan seperti ini ya teman-teman ya. Dia kan ini nih, ada ID gitu ya, ada title, jadi gini nih. Jadi kalau kita titik, ya kan nggak muncul nih teman-teman ya. Oke, jadi karena dia, nah gini, ID, ya ini kita coba convert to string ya. Oke, karena dia kan integer ya. Di sini kan di sini dia integer ya teman-teman ya di MySQL-nya. Jadi nih integer ya. Jadi kita convert ya. Oke, dan title sama kita ambil to do title ya. Title seperti ini. Ini sama pacar ya. Description ya. To do
description. Nah, seperti ini ya. Lalu is done. Nah, is done ini kan true false ya kalau di lokalnya. Sedangkan di situ tadi integer ya, 0 atau 1 ya. Jadi kita buat seperti ini. To do is done. Kalau seandainya dia sama dengan 1, maka nanti nilainya true, dan kalau selain itu nilainya false. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah di looping, maka nanti kita bisa masukkan di sini tadi. Eh, ini nih ada providernya ya teman-teman. Jadi rep ya, read to do provider titik notifier titik nama itunya adalah add to do ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah eh, term to do. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba tampilkan ya. Kita coba tampilkan. Oke, di sini nih. Jadi di sini kita butuh sebuah final to do's ya. Kalau tadi read menjalankan metode, sekarang ada sebuah variable sifatnya watch. Jadi memperhatikan perubahan perubahan yang ada ya. Kalau dia ada penambahan data, pengeditan data atau penghapusan data, nanti to do's ini akan ikut berubah. Maka nanti di sini kita pakai rep seperti ini titik watch. Apa itu yang kita lihat perubahannya? Nih watch ya. Nih ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggunakan uh, list view builder ya teman-teman ya. List view titik builder. Nah, seperti ini. Ada item builder. Oke. Nanti kalau datanya ada, di sini ada item count. Jadi di sini ada to-dos titik length ya. Nah, di sini nanti kita buat misalnya ctx index, dan kita akan tampilkan dia di dalam card misalnya ya. Lalu ada child di card itu kita pakai list style ya teman-teman ya. Oke, di sini nanti ada title ya. Nah, nanti di sini kita akan ambil to-dos index titik title. Oke, di sini kita pakai teks ya teman-teman ya, pakai widget teks. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalanin. Bisa nggak kita tampilkan semua di sini? Oke. Oke, di sini no provider scope ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, di mainnya itu harus kita buat provider scope di sini. Jadi kita import Flutter report. Nah, di sini nih. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kita buat di sini provider scope. Nah, misalnya yang ini. Oke, kita pindahkan di sini. Oke, sudah beres ya. Oh, nih, kita tutup lagi. Dan kita coba jalankan lagi, kita restart. Nah, nih, belajar Flutter ya. Kita coba ya. Misalnya saya tambah belajar Laravel Senin pagi. Oke, misalnya teman-teman ya. Kita sip. Belajar Flutter
Oke, ini sebetulnya sudah ada teman-teman ya. Kita coba restart. Oke, kita coba restart ya. Nih, belajar Laravel. Belajar Laravel. Oke, ya di video kali ini sebetulnya tugas saya hanya menampilkan dulu ya teman-teman. Nanti kalau seandainya ada kendala waktu di sini ditambah dia tidak langsung bisa menampilkan, itu nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Kenapa? Karena waktu kita add, kita tidak melibatkan yang namanya variabel Flutter report tadi ya teman-teman ya. Kita langsung kirim dia uh, ke REST API tanpa melibatkan yang namanya variabel Flutter report tadi atau variabel provider tadi. Nah, kita sudah berhasil teman-teman. Kalau kita lihat, kita sudah berhasil bagaimana menampilkan semua data, di mana data ini kalau kita lihat tadi dari DB server ya, atau di sini kita menggunakan MySQL dan di sini semua tampil ya. Nah, oke teman-teman, satu lagi saya mau menjelaskan tentang sebuah package ya yang namanya nanti uh, animation ya. Ada animation nih, loading animation widget ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan sempat kosong nih ya, sempat kosong ya. Nih. Nah, di sini saya akan kasih animasi terlebih dahulu sebelum dia muncul semua datanya teman-teman ya. Jadi namanya itu adalah loading animation widget. Jadi perlu kita install ini. Oke, seperti ini. Saya pastekan di terminal. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nanti kalau teman-teman lihat di PubSpec YAML-nya nanti ada nih loading animation widget. Oke, bagaimana cara pakainya? Nah, coba ya teman-teman. Kita akan coba lihat di sini readme. Nah, jadi kita akan importkan ini dulu di sini ya. Oke, kita buat di sini aja ya. Loading animation widget. Oke. Jadi di sini kalau seandainya uh, nih kita coba ada yang namanya apa tadi ya? Tudus ya. Tudus titik length itu sorry. Ini adalah is not empty, maka dia akan menampilkan ini ya, akan menampilkan yang ini. Dan kalau dia empty nanti akan, kalau dia masih kosong ya, kita akan menampilkan loading tadi ya teman-teman ya, di sini kita akan menampilkan loading tadi. Gimana cara nampilin loading itu? Nah ini loading animation widget, loading ya, loading animation widget. Kita mau yang mana nih? Ada banyak pilihan. Yang ini web dots, yang ini ink drop, yang kita pilih ini aja nih mungkin stager dot web ya. Di sini kita titik stager dot web. Nah, di sini dia butuh color dan dia butuh size ya teman-teman ya, ukuran. Nah, colornya kita ambil aja warna primary kita ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita punya warna primary yaitu pink ya di sini. Jadi kita bisa isi dia pakai itu colornya. Tem titik oh sorry itu yang besar, tem titik ya, kita pakai color schemer kita ambil yang warna primary dan size-nya kita buat aja ini 80
Nah, seperti itu kita coba ya teman-teman ya. Nah, itu ada loading ya. Lalu datanya muncul. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau seandainya datanya ada semua ya. Ini kan kalau datanya ada kan teman-teman ya. Nah, ini kan kalau datanya ada nih, kita coba kosongkan datanya ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba empty the table. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia akan selalu animasi. Kenapa? Karena datanya kosong kan teman-teman ya. Oke, jadi dia akan selalu animasi karena datanya kosong. Is not empty akan menampilkan ini. Kalau dia empty akan menampilkan ini. Dan kita bisa lihat ini akan selalu animasi. Oke. Nah, tadi teman-teman, kalau teman-teman lihat tadi kan ada body data ya teman-teman. Jadi body data tadi kan ada status ya teman-teman ya. Jadi kalau kita coba cetak ini, kita coba jalanin lagi. Nanti teman-teman masih ingat selain dia ada isi datanya, bukan body data teman-teman ya. Kita coba lihat aja ya teman-teman. Saya lupa. Nah nih ya, kita coba cetak ada body ada body status ya teman-teman ya. Selain data kan dia ada status ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini selain data dia ada status ya. Oke, kita coba cetak yang statusnya. Nah, ini kan kosong ya teman-teman ya, maka dia loading. Jadi animasi loadingnya terus berjalan karena dia kosong tadi ya. Yang kita coba cetak statusnya. Bisa juga nanti kita mengambil pakai status kode statusnya teman-teman ya, yang 400 sama yang 200 tadi. Ini bisa kita lihat body statusnya itu nilainya true atau false. Nah, nilainya true. Oke, nilainya true. Kenapa nilainya true? Di sini ya. Datanya kalau kodenya berapa ya teman-teman ya? Di sini dia nilainya true nih. Ya. Kita coba cetak yang print. Di sini kita coba cetak response titik status code ya. 200. Jadi sebetulnya teman-teman dia itu eh, nggak ke sini ya. Padahal kan datanya kosong teman-teman ya. Tapi dia ke sini nih. Seharusnya dia akan ke sini teman-teman ya, karena datanya nol. Kita coba di sini. Nah, tuh ya. Seharusnya dia ke sini. Jadi di sini saya salah nih ya. Bukan seperti ini ya teman-teman ya. Bukan nol. Tapi oke, saya ulang ya. Tadi saya menulisnya seperti ini teman-teman ya. Tudus sama dengan nol. Dan ini salah ya. Ini kalau seandainya itu data tunggal ya teman-teman ya. Kalau data banyak, nanti dia masih tetap true ya. Nanti dia akan tetap ke sini. Nah, untuk data banyak itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya method count ya di Laravel ya. Jadi kalau jumlah datanya itu sama dengan 0, jadi dia nggak ada data ya teman-teman ya, maka nanti dia akan membalikan API yang ini nih, JSON yang ini ya. Kita coba lihat. Nah, tuh false ya, data tuduh kosong. Jadi kita kembali ke sini. Eh, jadi kalau saya jalankan nanti
Nah, dia ada salah ya teman-teman ya, karena datanya nggak ada ya. Nah, ini false ya. Oke, dan ini 400. Oke, jadi kita akan coba menghalangnya di sini nih. Apa nih misalnya ya? Bisa pakai status code, bisa juga nanti menggunakan body status. Selesai teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menggunakan body status, misalnya saya akan ambil gini misalnya teman-teman, sebuah variabel bol status. Misalnya di sini saya akan ambil body status. Jadi ini status ya, ini sama dengan true ya. Status ini kayaknya nggak dikenal ya. Status, oke, ini kayaknya di dalam void statusnya teman-teman. Jadi saya akan buat status seperti itu. Nah, di sini ada bol status, nilainya false defaultnya. Nah, ini status. Nah, nanti di sini ada status. Jadi kalau statusnya true ya teman-teman, dia akan jalani yang ini ya. Oke, ini kita agak masukkan ke dalam. Nah, ini ya. Kalau statusnya true, oke. Nah, di sini nanti ada, kita buat center. Misalnya ya ini di sini saya buat child pakai teks misalnya ya. Data duduk kosong misalnya aja ya teman-teman ya. Oke, di sini saya gunakan ya, kita gunakan style ya, agar tulisannya kita besarin ya. Text style misalnya ini font size kita buat 20 misalnya. Oke, seperti ini ya. Ini kita tambahkan konstanta ya. Oke, data duduk kosong. Oke, kita coba. Ya, ini data duduk kosong ya teman-teman ya. Ya, sebetulnya ini teman-teman bisa kita halang di sini ya. Kalau dia false, sebagusnya tidak masuk ke sini ya. Karena nanti seperti ini nih, dia akan salah ya. Oke, jadi ini bisa kita buat seperti ini teman-teman. If status ya, kalau dia true baru bisa kita jalanin yang looping ini. Tapi kalau dia false, tidak usah kita jalanin ya. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, supaya nanti tidak muncul error ini, walaupun kalau kita coba lihat di sini sudah betul ya, data duduk kosong ya. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah muncul data duduk kosong, dan di sini tidak ada muncul error lagi ya teman-teman ya. Oke, ini saya matikan aja ya. Nah, ini sebetulnya sudah jalan ya teman-teman ya. Cuman dia belum bisa update langsung. Kenapa? Karena saya tidak membuat variable provider di sini, sehingga waktu saya update, saya simpan ya, datanya
tidak mempengaruhi di sini ya teman-teman ya. Ya nanti di video selanjutnya saya akan buat menggunakan Flutter Review Port waktu kita tambah data, sehingga tidak perlu kita restart untuk supaya di sini muncul data teman-teman ya. Nah kalau di sini kan masih sifatnya manual, kita restart dulu emulator kita supaya nanti data kita inputin dia masuk. Oke, ini muncul. Oke, tugas saya untuk menampilkan data itu sudah selesai di video kali ini. Tadi saya janji saya punya hutang untuk menjelaskan bagaimana supaya data yang dinamis ya, reaktif ya. Jadi waktu kita tambah di sini, kalau dia sukses menambah nanti otomatis langsung terlihat di sini. Dan itu saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.